Jadi waktu kami di pesantren itu ada namanya latihan muhadarah, latihan pidato. Nah, latihan pidato itu biasanya yang hadir itu banyak, itu ribuan santri itu. Jadi kalau kita tampil itu ditepuk tangannya itu senang. Nah, supaya banyak tepuk tangan itu salah satunya caranya adalah membuat kutipan-kutipan yang indah, gitu ya. Nah, suatu hari ada teman yang berpidato mengutip kata-kata pujangga Cina. Ya, kata-kata itu sangat bagus. Di sini dikutipkan oleh Harus Salim antara lain begini: mengerti akan orang lain adalah bijaksana, mengerti akan diri sendiri adalah waspada, mengalahkan orang lain adalah kuat, mengalahkan diri sendiri lebih gagah dan perkasa. Nah, itu kutipannya ya. Nah, lalu kawan-kawan ini setelah bertepuk tangan tanya, itu dari mana sih itu? Gitu. Ternyata itu dari kisah silat, novel silat karangan Asmaraman Kopingho. Maka kemudian bergantianlah teman-teman ini membaca Kopingho, ya. Tetapi di pesantren itu nggak boleh, di Alpala itu nggak boleh zaman itu ya, saya nggak tahu sekarang, nggak boleh. Nah, suatu hari kedapatan gitu, ketangkap sama murabbi, Allahyarham Haji Ahmad Kusasi, diambil sama dia, disita. Bahkan menurut cerita Yerusalem itu dirobek sebagiannya itu. Padahal novel itu sewaan gitu. Pusing juga tuh teman-teman, gimana solusinya gitu ya. Nah, ini memang suatu pengalaman pahit, tetapi belakangan Salim itu dia merefleksikannya. Sebenarnya tujuannya itu bukan melarang, tetapi khawatir para santri itu nanti kecanduan membaca karya-karya seperti lalu tidak membaca kitab lagi gitu. Karena di pondok sebenarnya diizinkan membaca buku-buku yang lain, buku sastra juga, tapi di perpustakaan. Setiap hari Jumat itu dibuka perpustakaan. Macam-macam buku ada di pondok itu. Itu menurut Harus Salim. Nah, yang menarik buat saya untuk saya ceritakan di sini adalah mungkin mayoritas yang hadir di sini bukan santri pesantren kan, ya. Nah, maka saya akan bercerita sebenarnya gimana nih santri itu belajar sastra itu gimana gitu. Sastra apa sih yang dikenal sama santri itu? Apakah mereka tidak tahu sama sekali tentang sastra? Nah, sebenarnya begini, kalau dalam tradisi kajian keislaman, sastra yang paling pertama dan utama dikenal itu ya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebuah karya yang sangat indah, ya. Kalam ilahi dengan kalimat-kalimat yang sangat indah, sehingga kalau orang mengerti tata bahasa Arab dan ilmu balaghah namanya. Jadi ilmu untuk membahas keindahan sastra itu dalam bahasa Arab disebut ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu terbagi pada 3, ada bayan, ada ma'ani, ada badi'. Ya. Jadi yang dibahas itu bagaimana ungkapan yang indah dan bagaimana makna yang indah. Bagaimana orang Arab menggunakan berbagai cara untuk memperindah kalimat dan kata. Itu dibahas. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Sungguhnya hadis-hadis Nabi itu jawami'ul kalim, katanya Rasulullah itu. Sehingga kalimat-kalimatnya kan singkat padat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu kan ada rimanya kan? As, gitu kan? Kata-kata Nabi itu luar biasa. Sangat menarik sekali. Nah, selain itu, teman-teman semua, saya dulu diperkenalkan kepada sastra Arab mulai zaman jahiliyah. Jadi, kami itu belajar tarikh al-adab al-Arabi waktu di pesantren itu mulai zaman jahiliyah sampai modern. Sastra jahiliyah itu indah-indah sekali. Jadi ada yang namanya misalnya ashabul mu'allaqat. Al-mu'allaqat itu artinya yang digantung. Jadi syair-syair yang indah itu digantung di atas Ka'bah di zaman jahiliyah itu. Dan mereka ada festival sastra namanya Suku Okaz setiap tahun. Sekarang itu Saudi menghidupkan ini kembali. Mahrajan Okaz ya. Festival Okaz itu sekarang dihidupkan lagi oleh
pemerintah Saudi, apalagi Salman ini yang baru ini, MBS ini, Muhammad bin Salman ini sangat sangat terbuka ya. Jadi itu kita mengenalnya. Kemudian ada ilmu yang khas terkait dengan syair-syair, ya. Itu namanya ilmu arud. Ilmu arud itu adalah ilmu untuk mengetahui pola-pola pembentukan syair dalam bahasa Arab. Sehingga kalau diiramakan, irama itu tidak akan mengganggu panjang pendek kalimatnya. Tepat gitu. Jadi ada namanya bahar tawil, ada yang namanya bahar rajas, ya, macam-macam. Nah karena itu kalau santri itu mendengar misalnya ya orang membaca syair Maulid Al-Habsyi gitu, dia tahu oh ini baharnya tawil, ini baharnya rajas gitu, dan kemudian irama yang dicocokkan untuk itu mesti pas ya. Nah selain itu tadi saya agak singgung sedikit syair-syair ya. Jadi hiburannya santri itu selain membaca, mendengar tilawahnya Al-Quran, ya musiknya itu ya baca syair-syair ya, syair-syair burdah, salawatan itu, syair-syair Maulid Al-Habsyi yang nilai sastrawinya itu sangat tinggi. Di awal-awal memang kami nggak paham ya, seperti mendengar musik bahasa asing gitu, bahasa Inggris nggak paham tapi rasanya enak gitu ya. Anda mendengar musik Cina gitu, nggak paham juga isinya apa, tapi senang gitu ya, kayak gitulah. Tapi lama-lama setelah kita mengerti bahasa Arab, mengerti sastra, itu enak sekali, indah sekali. Jadi dulu misalnya zaman Gurus Kumpul itu apa ya? Ta'allam bukaya wa nuhya habab wa khudh an syujuni durusal gharam, ya kan? Da'uni unaji habibi wa la ta'dluni fa'adli haram. Da'uni, tinggalkan aku, jauhi aku. Unaji habibi, aku sedang memuja kekasihku. Wala ta'dzuluni, dan jangan ganggu aku. Fa'adli haram, mengganggu aku itu hukumnya haram. Ta'allam bukaya, pelajarilah tangisku. Wa nuhya hamam, dan menangislah kau wahai burung merpati. Wa khudh an syujuni, dan ambillah dari isak tangisku. Durusal gharam, pelajaran cinta. Asik banget. Ya, itu hanya sebagian dari contohnya. Jadi jangan heran kalau Gurus Kumpul baca Maulid itu kayak trans gitu ya. Karena memang indah, sangat indah, apalagi kalau kita mengerti bahasa Arabnya dan sastranya. Nah, sastra yang seperti itu yang dikenal di pesantren. Nah, selain itu memang ada beberapa pelajaran itu teksnya itu memang dalam bentuk syair gitu ya. Mulai ada nahwu, ada syaraf, ada apa namanya ilmu faraid, itu supaya mudah diingat itu dalam bentuk syair-syair. Ya itu dihafal syair-syair itu. Nah, ada juga fadel-fadel ya yang dipelajari melalui kitab-kitab berbahasa Arab seperti misalnya Al-Qira'ah Ar-Rasyidah, Rafiqi, Al-Akhlaq lil Banin. Nah, itu kitab-kitab kecil yang banyak mengandung cerita-cerita, dongeng-dongeng seperti dalam sastra-sastra yang kita kenal. Nah, teman-teman sekalian, mungkin Anda bertanya, Anda nggak mengenal cerpen atau novel gitu selama di pesantren? Tidak diperkenalkan itu, sayangnya, waktu zaman saya. Tapi beruntung, saya itu kenal dengan seorang ustadz yang baru tamat dari Universitas Islam Madinah. Namanya Ustadz Ahmad Zaini. Beliau itu pulang langsung ngajar di pondok, ngajar sastra juga, ngajar sastra, dia ngajar balaghah, ngajar sejarah sastra. Nah, saya dekat dengan beliau ini, saya tanya, Ustadz punya buku-buku sastra yang asli bahasa Arab nggak? Oh, punya saya. Kamu mau yang mana? Saya waktu itu mendengar, membaca dari Hamka bahwa Aiman Paluti itu menarik.
Saya minta Al-Manfaluti, Pak. Dikasih saya Al-Manfaluti. Saya dikasih lagi Najib Al-Kailani, Al-Baitul Ankabut, dan lain-lain. Nah, tapi itu personal tidak di kelas. Saya membaca sampai tamat beberapa karya Al-Manfaluti, sehingga saya tahu setelah membaca Al-Manfaluti bahwa betul Hamka itu sangat dipengaruhi oleh Al-Manfaluti.